Salam saudara yang diberkati, kita berjumpa kembali pada minggu kelima Paskah ini di tanggal 10 Mei 2020. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, Allah yang Maha Kuasa, pada hari Minggu ini kami bersyukur karena kami masih boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Maka berkatilah kami seluruh jemaat Tuhan yang mendengarnya. Dan berkatilah hamba juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Agar kami boleh menjalani hidup kami hari demi hari, hanya mengandalkan dan berlandaskan firman Tuhan saja. Agar kami diberkati, diselamatkan dan dihiburkan. Dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara yang diberkati, kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan almanak gereja kita, Gereja Metodis Indonesia, yang tertulis dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 54 sampai ayat ke-60. Mari Bapak Ibu, Saudara yang di rumah, semuanya membuka Alkitabnya, kita membacanya secara bersama-sama. Perikop berjudul Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati, melalui nats firman tadi, maka saya memberikan sebuah tema, meneladani karakter Stefanus. Meneladani karakter Stefanus. Ada seorang tokoh Bapak Ibu yang pasti kita kenal sejak dahulu kala, yang bernama Charles Darwin. Di dalam teori evolusinya, dia mengatakan, saya ambil intinya bahwa yang kuat akan bertahan dalam perjalanan waktu. Spesimen-spesimen yang lemah pasti akan hancur, pasti akan musnah, ditelan oleh spesimen-spesimen yang kuat dan tangguh. Pandangan ini Bapak Ibu yang disampaikan oleh Charles Darwin telah melahirkan berbagai banyak argumentasi dari berbagai kalangan, termasuk juga dari kalangan agama, khususnya agama Kristen. Ada seorang filsuf yang mengembangkan pandangan itu, yang bernama Friedrich Nietzsche. Dia katakan bahwa sesungguhnya agama Kristen itu menciptakan manusia-manusia yang lemah, manusia-manusia yang pasrah dan bermental budak, sehingga agama Kristen membahayakan peradaban manusia melalui ajaran kasihnya, melalui ajaran pengampunan, kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, pertanyaannya, apakah benar
bahwa spesimen yang lemah itu pasti akan dihancurkan oleh spesimen yang kuat. Dan kekristenan melahirkan manusia-manusia yang lemah melalui ajaran kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Memang Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri bahwasannya dalam hidup ini yang kuat, yang tangguh akan selalu menang. Dia akan selalu menguasai. Tetapi pada faktanya dalam sejarah dicatat bahwa yang kuat dan tangguh itu pun bisa hancur, tidak abadi. Dalam Alkitab Bapak Ibu maupun dalam sejarah dicatat bagaimana tentara Firaun yang kuat akhirnya hancur di tengah laut merah atau laut Teberau. Kemudian kerajaan Persia, Babilonia, kerajaan Romawi, bahkan kerajaan Alexander Agung sekalipun itu bisa hancur. Tidak abadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati, tidak selamanya benar pemahaman-pemahaman dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, Charles Darwin dan juga filsuf Friedrich Nietzsche. Bahkan virus corona sekalipun tidaklah akan abadi, akan hancur. Amin. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu. Ada cerita, kisah, bagaimana tembok besar Cina atau The Great Wall itu bisa ternyata tidak mampu melindungi masyarakat Cina pada waktu lampau. Kita tahu bahwa tembok besar Cina itu sangat tinggi, sangat kuat, tebal. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, tembok besar Cina itu, The Great Wall, bisa dijebol. Bukan karena dihancurkan, bukan karena dipanjat Bapak Ibu. Tetapi ternyata karena penjaga tembok Cina itu, tembok besar itu, penjaganya disuap oleh musuh-musuh Cina. Sehingga para musuh Cina bisa masuk ke wilayah Cina. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati, benarlah firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, bukan kekuatan jasmani yang penting di dunia ini, di dalam hidup kita. Sebab meskipun dunia ini milik kita, toh akhirnya dunia ini akan kita tinggalkan. Sehingga Allah menginginkan manusia agar mengutamakan kepentingan-kepentingan yang sifatnya surgawi daripada kepentingan yang sifatnya jasmani. Sebab apa Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Maka carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sesungguhnya pribadi yang mengampuni, pribadi yang menguasai diri, penuh kasih, kerendahan hati, keadilan yang diajarkan oleh kekristenan, sesungguhnya adalah ciri-ciri orang besar, ciri-ciri orang hebat, ciri-ciri orang pintar, ciri-ciri orang yang dewasa. Friedrich Nietzsche menyebut bahwa kekristenan membahayakan peradaban manusia. Sesungguhnya tidak benar. Justru kekristenan melahirkan manusia-manusia yang super, bukan manusia-manusia yang lemah. Dan Stefanus salah satunya, sebagaimana yang kita renungkan pada minggu ini. Sehingga tema kita Bapak Ibu adalah meneladani karakter Stefanus. Saudara-saudara yang diberkati dalam nats khotbah yang telah dibacakan tadi,
Sesungguhnya Stefanus ini adalah menjadi tokoh sentral di dalam perenungan kita di minggu ini. Stefanus, dalam Kisah Para Rasul 6 dikatakan bahwa Stefanus adalah salah satu diaken dari 7 diaken yang dipilih langsung oleh para rasul. Kemudian Stefanus juga disebut sebagai diaken yang benar-benar punya kuasa, benar-benar punya karunia untuk melakukan mukjizat di dalam pelayanannya. Dan juga dicatat Bapak Ibu dalam teks kita ini, Kisah Para Rasul pasal 7 juga, bahwa Stefanus adalah seorang martir di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Stefanus adalah martir yang pertama dari semua pengikut Yesus Kristus. Maka sesungguhnya sosok Stefanus ini amat penting untuk kita renungkan. Sosok Stefanus ini amat penting di dalam sejarah pergerakan kekristenan 2000 tahun silam hingga hari ini Bapak Ibu. Ada karakter Stefanus yang bisa menjadi inspirasi bagi kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Saya mencatat dalam teks ini ada 2 karakter itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah berkarakter menguasai diri. Saudara-saudara yang diberkati, kalau kita melihat duduk perkara mengapa Stefanus dianiaya, sehingga dia menjadi martir-martir di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ini, bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 6, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca. Kisah Para Rasul pasal 6, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Maka ayat ini menyebutkan bahwa ada beberapa orang Yahudi yang ternyata tidak mampu bersoal jawab terhadap Stefanus. Di dalam ketidakmampuan itu mereka menghasut beberapa orang dengan sebuah fitnah bahwa Stefanus telah menghujat Nabi Musa dan juga menghujat Allah. Fitnah dari beberapa orang Yahudi itu Bapak Ibu ternyata dikarenakan ada iri hati, ada dengki yang membuat Stefanus akhirnya itu mesti mengalami hukuman rajaman sampai mati, dilempar pakai batu. Jadi Bapak Ibu, perasaan iri hati dan dengki ini ternyata sebuah perasaan yang begitu menakutkan karena bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan di luar logika. Maka berhati-hatilah kita pada rasa iri hati, rasa dengki, dan sebagainya. Bila kita tidak mampu mengendalikannya, maka masalah besar akan terjadi. Perjanjian Lama mencatat Bapak Ibu, bagaimana akhirnya Habel harus meninggal, mati, dikarenakan ada iri hati di dalam diri saudaranya bernama Kain. Kemudian bagaimana Saul memusuhi Daud dikarenakan iri hati. Kemudian bagaimana Haman, Bapak Ibu, dalam kitab Ester, berikhtiar mau memusnahkan orang Yahudi dikarenakan iri kepada Mordekai. Lalu dalam perjanjian baru juga dicatat bagaimana Herodes tega membunuh bayi berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem karena iri ada seorang bayi yang akan mengancam kedudukannya menurut pemahamannya. Maka kisah dalam Alkitab yang saya sebutkan tadi
adalah bukti begitu berbahayanya rasa iri hati, dengki dan dendam itu. Dan itu juga yang terjadi pada Stefanus. Berbeda Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam diri Stefanus. Ada karakter yang berbeda, yaitu menguasai diri. Tidak iri hati, tidak dengki, tidak dendam. Tetapi karakter Stefanus yang ada dalam nats ini, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54-60, memunculkan adanya penguasaan diri di dalam dirinya Stefanus. Penguasaan diri artinya menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Mari kita lihat pada ayat yang ke-60 pasal ke-7 ini. Di situ tertulis, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bisa kita lihat Bapak Ibu, bahwa di dalam penderitaan dan aniaya yang dialami oleh Stefanus, dia masih mampu menguasai diri. Ini tentu mengingatkan kita pada sebuah kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mengatakan Tuhan kita dalam Lukas 23 ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi berbeda karakter Stefanus dengan beberapa orang Yahudi dalam nats ini. Ada perbedaan karakter itu Bapak Ibu. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa buah roh salah satunya adalah penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Maka nampak bahwa Stefanus telah lahir baru. Stefanus telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Stefanus telah dewasa secara rohani, yang membuat dirinya lagi itu tidak mengenal dengan yang namanya iri hati, dendam dan dengki, perselisihan. Sementara orang yang belum dewasa secara rohani itu masih terikat pada iri hati, masih terikat pada dendam dan juga dengki. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup dalam secara manusiawi? Jadi jelas Bapak Ibu Saudara yang diberkati, bahwa orang yang telah dewasa secara rohani itu tidak lagi terikat pada iri hati, perselisihan, dendam, dan dengki. Maka ketika saudara dalam hidupmu dihina, dimaki, difitnah, diabaikan, dan dianiaya, maka melalui firman Tuhan ini, belajar dari karakternya Stefanus, tetaplah kuasai dirimu. Tunjukkanlah bahwa memang benar saudara-saudara telah dewasa secara rohani. Ampuni dan doakan mereka. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perbuatan Stefanus itu Bapak Ibu menunjukkan bahwa orang yang beragama, orang yang beriman akan membawa damai dalam hidupnya. Tidak akan membawa kehancuran, permusuhan, perselisihan, pertengkaran. Di dalam ucapan bahagia Matius 5 ayat 9, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Jika kita memang orang yang beriman dan beragama, maka bawalah damai. Kuasailah diri Bapak Ibu. Kemudian saudara-saudara yang diberkati, karakter yang kedua yang menjadi inspirasi bagi kita yang dimiliki oleh Stefanus adalah berkarakter climbers. Climbers adalah berpengharapan dan pantang menyerah. Ada seorang penulis mengatakan yang bernama Paul Gestolz. Paul Gestolz ini menyebut bahwa ada 3 tipe manusia. 3 tipe manusia ketika menghadapi masalah dalam hidupnya. Yang pertama tipe itu adalah tipe quitters. Tipe quitters ini adalah tipe orang yang cepat menyerah, gampang putus asa, berkata, aku tidak bisa. Orang seperti ini merasa sudah nyaman dengan keberadaannya, tanpa mau melakukan sesuatu. Lalu yang kedua adalah tipe campers. Tipe campers ini adalah orang yang merasa nyaman dengan kehidupannya, tanpa mau berubah menuju kehidupan yang lebih baik. Dia menolak tantangan. Dan orang seperti ini juga menolak untuk adanya perubahan-perubahan. Dia tidak mau maju dan juga dia tidak mau mundur. Lalu tipe yang ketiga menurut Paul Stotz itu tipe yang disebut climbers. Nah, saudara-saudara yang diberkati, tipe climbers ini adalah seorang pejuang, berpengharapan dan optimis, dan terbuka terhadap perubahan. Dia melihat ada harapan di balik tantangan dan penderitaan itu. Tidak terpengaruh pada lingkungan. Tipe seperti ini Bapak Ibu, climbers. Tapi justru lingkunganlah yang akan dipengaruhinya. Dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang mempunyai tipe seperti climbers ini. Yang ketiga, tipe seorang pejuang dan pantang menyerah. Yang pertama Bapak Ibu ada yang disebut tipenya yang bernama Daniel. Daniel ini ternyata adalah seorang tipe manusia yang optimis dalam Tuhan. Sekalipun Daniel Bapak Ibu diancam untuk jangan lagi beribadah kepada Allah, bahkan dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi Daniel tetap bertahan dalam imannya. Dia optimis dan dia tidak menyerah. Daud juga adalah tipe climbers. Dia seorang yang optimis. Dia mau dan dia yakin bahwa dia sanggup mengalahkan raksasa Goliat. Paulus juga, saudara-saudara yang diberkati, bertipe climbers, pantang menyerah. Meski beberapa kali didera, dianiaya, dipenjara, Paulus tetap mengabarkan Injil. Paulus tetap mengabarkan kasih di dalam pelayanannya. Maka ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa di dalam pelayanan tokoh-tokoh Alkitab, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu. Maka dalam hal ini Stefanus bertipe climbers. Dia pantang menyerah, dia optimis, dia berjuang memberitakan Injil hingga akhirnya Stefanus harus martir di dalam pelayanannya. Stefanus berkata, saudara yang diberkati, pada ayatnya yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sebuah kalimat yang menandakan bahwa Stefanus tetap bersemangat. Sebuah kalimat yang menandakan bahwa Stefanus benar-benar optimis, benar-benar yakin bahwa apa yang telah dia lakukan itu sudah benar, dan dia yakin bahwa Tuhan memberkatinya. Sehingga dia berdoa, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Beda dengan orang-orang yang memusuhi dan menganiayanya Stefanus. Mereka bertipe quitters dan bertipe campers. Bisa kita lihat pada ayat 54 dan 57. Mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka.
Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga mereka melempari Stefanus. Kedua ayat ini Bapak Ibu Saudara membuktikan bahwa mereka cepat putus asa, menolak adanya perubahan, dan tidak puas akan apa yang disampaikan oleh Stefanus dan merasa nyaman di dalam keberadaan mereka itu. Maka ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita agar kita sebagai pengikut Yesus mempunyai tipe climbers ini, berjuang, optimis, berpengharapan di dalam Tuhan, sekalipun penuh dengan penderitaan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang diberkati, menurut Paul Gestolz tadi, orang yang bertipe climbers itu akan berhasil ternyata. Dan memang benar, pada ayat 55 kita lihat, situ tertulis, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri. Banyak penafsir Alkitab mengatakan kalimat Yesus berdiri ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memberi apresiasi kepada Stefanus yang gigih memberitakan Injil. Dan Tuhan Yesus menyambut Stefanus berdiri, Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Maka pada akhirnya Stefanus meraih reward, hadiah. Maka kita jangan ragu, jangan menyerah dalam hidup ini. Tetaplah kita optimis, tetap kita yakin saudara yang diberkati, bertipe climbers. Karena pada akhirnya Tuhan akan menghadiahkan kepada kita penyertaan dan pertolongan. Sama seperti Stefanus yang dikatakan pada ayat ke-55, di mana Tuhan Yesus berdiri. Saudara-saudara yang diberkati, melalui renungan ini tentang kisah Stefanus yang akhirnya harus mati martir di dalam pemberitaan Injil, mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, tetaplah kita menguasai diri dalam situasi apapun. Tetaplah kita kuasai diri kita, saudara-saudara. Jangan pernah situasi, beban, persoalan yang mengatur hidup kita. Tapi biarlah persoalan, beban, dan penderitaan itu bisa kita kendalikan. Memang benar, ada kalimat yang mengatakan kejahatan itu tidak terjadi karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Maka kesempatan itulah yang harus kita kendalikan. Jangan sampai kesempatan yang mengendalikan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang diberkati, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Dan melalui renungan ini juga kita diingatkan agar kita tetap optimis, semangat, dan berpengharapan. Yakinlah saudara yang diberkati, bahwa ada jalan keluar, ada penyertaan Tuhan ketika kita menjalani hidup ini. Sehingga di dalam Matius 28 ayat 20, firman Tuhan tertulis, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus menyertai kita. Yesus memberkati kita, menopang kita. Karena itu yakinlah bahwa dalam hidup ini kita bisa menang, kita disertai Tuhan. Karena itu, mari kita teladani karakter-karakter Stefanus yang menginspirasi. Tuhan memberkati, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup ini. Biarlah karakter daripada Stefanus yang telah kami renungkan di hari Minggu ini, itu menginspirasi kami juga sebagai pengikut Tuhan Yesus. Di mana kami benar-benar bisa menguasai diri kami. Di mana kami juga mempunyai pengharapan, keyakinan, tetap optimis di dalam menjalani hidup ini. Kami percaya Bapa, bahwa Tuhan bersama kami, menyertai kami sampai akhir zaman. Diberkatilah keluarga kami masing-masing, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami.
Jaga dan peliharalah kesehatan kami ya Bapa. Jauhkan kami dari sakit dan penyakit. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.